Pernahkah kamu berhenti sejenak ketika mendengar kabar seseorang meninggal dunia, lalu bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya bisa aku pelajari dari ini? Kematian selalu terasa jauh sampai ia datang mendekat. Ia bisa hadir lewat berita, lewat tetangga, lewat keluarga atau bahkan tokoh besar dunia yang selama ini kita kagumi. Dan setiap kali itu terjadi, kita sering hanya merasakan duka tanpa benar-benar mengambil makna. Tapi bagaimana jika kematian bukan hanya akhir? Bagaimana jika kematian orang lain adalah cermin? Cermin yang memperlihatkan siapa diri kita, bagaimana kita hidup, dan kemana kita sedang berjalan. Hari ini, kita akan merenungkan satu pertanyaan besar. Bagaimana jika kita benar-benar belajar dari kematian orang lain? Kematian mengingatkan kita bahwa waktu itu terbatas. Ketika mendengar kabar seseorang meninggal, hal pertama yang sering muncul adalah kalimat, "Padahal kemarin masih sehat atau masih muda." Kematian tidak selalu menunggu usia tua. Ia tidak selalu memberi tanda. Bahkan dalam ajaran filsafat Stoa, seperti yang sering ditulis oleh Marcus Aurelius dalam Meditations, manusia diingatkan untuk hidup seolah-olah setiap hari bisa menjadi hari terakhirnya. Bukan untuk menakut-nakuti diri, tetapi untuk menyadarkan. Jika kita benar-benar menyadari bahwa waktu kita terbatas, banyak hal akan berubah. Kita tidak akan terlalu lama menyimpan dendam. Kita tidak akan terlalu sibuk membuktikan diri pada orang yang bahkan tidak peduli. Kita tidak akan menunda mimpi yang sebenarnya bisa kita mulai hari ini. Kematian orang lain seperti alarm. Ia berkata, "Kamu juga tidak selamanya di sini." Pertanyaannya, apa yang sedang kamu lakukan dengan waktumu sekarang? Kita belajar tentang penyesalan. Setiap kematian menyisakan cerita. Dan seringkali cerita itu dipenuhi dengan kalimat-kalimat yang tidak sempat diucapkan seperti, "Aku belum sempat meminta maaf, aku belum sempat bilang terima kasih, aku kira masih ada waktu." Penyesalan adalah guru yang mahal. Dan seringkali, kita baru menghargainya ketika semuanya sudah terlambat. Bagaimana jika kita belajar dari penyesalan orang lain tanpa harus mengalaminya sendiri? Bayangkan jika hari ini kamu menghubungi orang tua. Hari ini kamu meminta maaf. Hari ini kamu mengungkapkan rasa sayang. Bukan karena takut kehilangan, tetapi karena kamu sadar bahwa hidup ini rapuh. Belajar dari kematian orang lain berarti memotong rantai penyesalan sebelum ia tumbuh. Kita melihat apa yang benar-benar penting. Coba perhatikan satu hal menarik. Ketika seseorang meninggal, orang-orang jarang membicarakan berapa banyak hartanya, jarang membicarakan mobilnya, jarang membicarakan jabatannya. Yang dibicarakan adalah, dia orangnya baik, dia selalu membantu, dia tulus, dia setia. Di saat akhir, yang tersisa bukan kekayaan tetapi karakter. Kematian mengupas semua lapisan palsu kehidupan. Ia menyisakan inti siapa kita sebenarnya. Jika hari ini adalah hari terakhir kita,
Kira-kira apa yang akan orang ingat? Prestasi atau kebaikan? Pertanyaan ini bisa mengubah cara kita menjalani hidup. Kita belajar tentang prioritas. Banyak orang hidup dalam kesibukan tanpa arah. Bangun pagi, bekerja, mengejar target, lalu lelah dan mengulanginya lagi. Namun ketika seseorang pergi selamanya, kita tersadar bahwa banyak hal yang selama ini kita anggap penting ternyata tidak sepenting itu. Belajar dari kematian berarti berani mengevaluasi ulang prioritas. Apakah pekerjaan penting? Ya. Apakah uang penting? Tentu. Tetapi apakah itu lebih penting dari keluarga? Lebih penting dari kesehatan? Lebih penting dari ketenangan batin? Kematian orang lain seperti kaca pembesar, ia memperjelas mana yang esensial dan mana yang hanya ilusi. Kita belajar tentang kerendahan hati. Di hadapan kematian, semua manusia sama. Tidak peduli kaya atau miskin, tidak peduli terkenal atau tidak dikenal. Bahkan tokoh besar dunia seperti Steve Jobs, yang dikenal sebagai visioner teknologi, tetap tidak bisa menghindari akhir hidupnya. Dalam pidato terkenalnya di Stanford, ia berkata bahwa mengingat kematian adalah cara terbaik untuk menghindari perangkap berpikir bahwa kita punya sesuatu untuk hilang. Kematian meruntuhkan ego. Ia mengingatkan bahwa kita hanyalah bagian kecil dari semesta yang luas. Dan ketika kita sadar akan hal itu, kita menjadi lebih rendah hati, lebih lembut dan lebih manusiawi. Kita belajar untuk tidak menunda hidup. Berapa banyak mimpi yang kita tunda? Berapa banyak langkah yang kita batalkan karena takut gagal? Berapa banyak keberanian yang kita kubur karena takut penilaian orang lain? Kematian orang lain bisa menjadi pemantik keberanian. Karena kita sadar menunda hidup adalah bentuk kematian yang perlahan. Jika hidup ini terbatas, maka menunggu waktu yang sempurna adalah ilusi. Belajar dari kematian berarti mulai hidup sekarang, bukan nanti, bukan ketika semuanya sudah siap, tetapi hari ini. Kita belajar tentang warisan. Setiap orang meninggalkan sesuatu, tidak selalu berupa harta. Kadang berupa nilai, kadang berupa kenangan, kadang berupa pengaruh yang tak terlihat. Warisan terbesar bukanlah uang, tetapi dampak. Pertanyaannya sederhana namun dalam. Jika suatu hari kita tidak ada apa yang tersisa dari kita, apakah kita meninggalkan luka atau inspirasi? Belajar dari kematian orang lain berarti mulai memikirkan warisan sejak sekarang. Namun apakah kita benar-benar belajar? Masalahnya, seringkali kesadaran itu hanya bertahan sebentar. Kita terharu, kita merenung, kita berjanji akan berubah, lalu beberapa minggu kemudian kita kembali seperti biasa. Kita kembali mengeluh, menunda, marah-marah, mengejar hal-hal yang dangkal seolah-olah kematian hanyalah berita bukan pesan. Belajar dari kematian bukan tentang merasa sedih lebih lama, tetapi tentang mengubah cara hidup secara konsisten.
Bagaimana jika kita menghidupi pelajaran itu? Bayangkan dunia di mana setiap orang benar-benar belajar dari kematian orang lain. Orang akan lebih cepat berdamai, lebih cepat memaafkan, lebih cepat bersyukur. Orang tua akan lebih sering memeluk anaknya, anak akan lebih menghargai orang tuanya, teman tidak menunda pertemuan hanya karena sibuk. Kita akan hidup dengan kesadaran bukan ketakutan, karena tujuan belajar dari kematian bukan untuk membuat kita cemas tetapi untuk membuat kita hidup sepenuhnya. Kesimpulan, kematian sebagai guru terakhir. Kematian adalah guru yang tidak pernah berbicara namun pesannya sangat jelas. Ia berkata hidupmu terbatas, maka jalani dengan sadar, cintai dengan tulus, maafkan sebelum terlambat, mulai sebelum waktu habis. Kita tidak bisa memilih kapan akan pergi, tetapi kita bisa memilih bagaimana hidup sebelum itu terjadi. Jadi, bagaimana jika hari ini kita benar-benar belajar dari kematian orang lain, bukan untuk menjadi takut, bukan untuk menjadi murung, tetapi untuk menjadi lebih hidup. Karena pada akhirnya belajar dari kematian bukan tentang memahami akhir, melainkan tentang memahami arti hidup yang sebenarnya. Jika kamu merasa narasi ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan tuliskan di kolom komentar. Pelajaran apa yang paling kamu rasakan dari kematian seseorang yang pernah kamu alami?